Selamat pagi penonton setia Renungan Pagi GPIB atau Morning Call GPIB. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Semoga kita semua sehat-sehat ya dalam menyambut hari Natal. Perkenalkan, saya Pendeta Alfian Apriano, Pendeta Jemaat GPIB Marturia Jambi di Pos Pelkes Agape Mersam. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kesempatan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Isilah hati kami dengan firman-Mu ya Tuhan, karena dengan firman-Mu kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bijaksana. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu menguatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, satu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Iya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran, dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Maranatha. Tema renungan kita pagi ini ialah hadirnya harapan saat bergumul. Saudara-saudara, ada berbagai macam pergumulan di dalam kehidupan ini. Dari bermacam-macam pergumulan itu, semuanya rasanya sama, bahwa pergumulan adalah sebuah keadaan yang tidak menyenangkan. Saya rasa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang berharap agar hidupnya terus diwarnai oleh pergumulan. Pasti semua orang inginnya baik-baik, semua orang inginnya aman-aman saja. Namun faktanya, pergumulan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Ada orang yang punya satu pergumulan, dan ada juga orang yang punya lebih dari satu pergumulan. Nah, berkaitan dengan hal itu tadi, dalam satu khotbahnya berjudul "Di mana saya temukan harapan saat bergumul", Pendeta Jim Butcher merefleksikan kepada jemaat di gereja Madison, West Virginia, bahwa pergumulan adalah bagian yang tak terpisahkan dari pengalaman manusia. Menjadi seorang Kristen pun tidak membebaskan kita dari itu, tetapi memberi kita kemampuan untuk dapat mengelola setiap pergumulan. Saudara-saudara, refleksinya ini penting. Dan bagaimana kita kemudian merespon fakta ini dengan melihat pembacaan kita dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 5. Pembacaan kita sebetulnya memberi motivasi yang kuat bahwa memang pergumulan adalah bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan seseorang. Namun bukan berarti ketika seseorang mengalami pergumulan maka tidak ada masa depan dalam hidupnya. Tentu tidak. Bukan seperti itu. Bacaan kita tadi perlihatkan bahwa selalu ada harapan ketika seseorang mengalami pergumulan. Di dalam perikop kita, Yesaya sebenarnya sedang berbicara tentang sosok Natal sebagai harapan yang sesungguhnya dicari, dirindukan, dan dibutuhkan semua orang dalam pergumulan hidup mereka dari jeratan dosa. Pertanyaannya, di mana harapan itu dapat kita temukan? Kata Yesaya, harapan itu ada di dalam tunas baru yang keluar dari tunggul Isai.
Tunggul Isai adalah gambaran identitas Tuhan Yesus. Jadi harapan itu hadir di dalam diri Yesus dari Nazaret itu. Yesuslah harapan yang dinubuatkan oleh Yesaya. Pertanyaan berikutnya, mengapa Yesus? Kita baca tadi, jelas bahwa karena roh Tuhan ada di dalamnya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Karena semua kuasa itu ada di dalam diri Yesus, maka segala macam pergumulan yang tadinya tidak menyenangkan dan cenderung membuat orang berputus asa itu menjadi ada solusi atau ada jalan keluarnya. Yesus hadir bagi semua orang yang sedang bergumul dan rindu untuk dibebaskan dari pergumulan yang dialaminya. Oleh karena itu, sebagai umat percaya di masa kini yang tidak lepas dari berbagai macam pergumulan, baik di rumah, di sekolah, di kantor, atau di dunia sosial, pesan firman Tuhan pagi ini, teruslah berharap pada Yesus. Karena pengharapan akan membuat Dia hadir saat kita sedang bergumul. Dia hadir dengan kuasanya yang memberi jalan keluar untuk setiap gumul yang kita alami. Kita perlu berharap padanya di dalam keseharian hidup yang Dia anugerahkan kepada kita, agar ketika pergumulan demi pergumulan itu datang dalam kehidupan kita, Dia hadir bersama dengan kita. Khususnya di masa pandemi COVID-19 yang masih kita alami dengan berbagai macam dampaknya dalam kehidupan ini, kita mau dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Maksud dari nubuat Yesaya ini, bahwa saat kita ada dalam pergumulan apapun dan seberat apapun kita alami, Tuhan akan hadir dalam hidup kita. Karena itu, berharaplah pada kuasanya yang membebaskan, karena Dialah sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akhiri dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas firman-Mu yang boleh menguatkan, bahkan mengingatkan kami pagi hari ini, bahwa saat kami mengalami pergumulan, kami diajar untuk berharap kepada-Mu. Karena di saat itu Tuhan akan hadir bersama dengan kami dan menolong kami lewat solusi, jalan keluar dalam kami menghadapi setiap pergumulan hidup yang masih kami alami pada saat ini. Kami berdoa bersama agar setiap orang yang sedang bergumul pada saat ini, Tuhan boleh hadir bersama mereka, membebaskan mereka dan memberi keyakinan kepada mereka bahwa tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Saat ini kami berdoa bagi gereja-Mu GPIB, baik di kota maupun di pelosok. Tuhan berkati para pelayan-Mu, pendeta, dan orang-orang yang melayani baik secara langsung maupun tidak langsung. Beri mereka hikmat bijaksana agar pelayanan ini boleh terus senantiasa memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami semua akan melakukan apa yang menjadi aktivitas atau kegiatan kami. Kami tidak mampu menjalaninya sendiri tanpa Tuhan. Karena itu, sertai dan berkatilah kami, lancarkan segala sesuatunya, agar di hari ini kami berlimpah di dalam ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.